Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Bagus Salamsah. Saya dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Ya, di sini saya akan menyampaikan resumen saya dari hari pertama dari PBAK Universitas. Lembaga-lembaga pemeringkat internasional lain yang sangat saya banggakan bahwa kita sudah tepat dan benar memilih kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang karena kampus memiliki kelebihan dalam menyelenggarakan pendidikan, melakukan integrasi dalam gerakan pendidikan tinggi yang integratif, dan di dalam memadukan kian dan seperti tadi sudah yang disampaikan oleh Pak Rektor tentang visi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan juga ada integrasi kelembagaan. Jadi ada integrasi keilmuan dan ada integrasi kelembagaan. Integrasi keilmuan itu adalah memadukan antara secara kelembagaan, itu memadukan pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren untuk membentukkan karakter mahasiswa. Oleh karena itu, di kampus kita ada Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya 2 pilar dari 4 pilar ulul albab, yaitu dalam spiritual dan akhlak. Kemudian yang keluasan ilmu dan kematangan proses, 6 pilar yang harus dimiliki mahasiswa, diantaranya dibentuk melalui pendidikan. Yang kedua, kita punya pengembangan bahasa asing, baik itu untuk pengembangan bahasa Arab, pengembangan bahasa Inggris, pengembangan bahasa Mandarin, dan lain-lain yang ketika kita ada di rumah tahfidz Al-Quran. Sekarang tidak kurang dari 2000 mahasiswa UIN Malang adalah hafidh-hafidhoh. Mereka berlatar belakang fakultas maupun program studi yang berbeda-beda. Yang kita punya rumah moderasi beragama yang akan mendidik kita menjadi generasi dan mahasiswa yang unggul, moderat, toleran, dan prinsip serta nilai-nilai keragaman, memiliki jati diri keislaman yang kuat, memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, cinta negara, cinta budaya, dan cinta keragaman yang menjadi aset dan kekayaan bangsa Indonesia, terutama mampu menempatkan diri di tengah atau pada posisi yang moderat, posisi di tengah-tengah di antara pergulatan antara ideologi radikalisme di kanan dan di kiri. Karena itu saya sangat apresiasi dengan apa yang tadi disampaikan oleh mahasiswa. Yang menjadi tema dari PBAK tahun ini adalah mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Dan ini adalah sesuai dengan amanah dari Kementerian Agama, di mana UIN Malang sebagai salah satu PTKIN yang berada di bawah Kementerian Agama harus menjadi corong bagi pengembang Islam moderat. Itu lembaga pendidikan kita ini maupun masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Kemudian adalah perpustakaan. Kita memiliki koleksi ribuan buku jurnal baik yang nasional maupun internasional yang diakses oleh seluruh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim. Untuk pembelajaran mata kuliah maupun menulis tugas akhir dan lain-lain, itu banyak sarana prasarana lain yang mendukung atmosfer akademik di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mungkin secara lebih detail akan disampaikan Ibu Wakil Rektor bidang umum berikutnya adalah persoalan akademik atau pada bidang akademik. Mulai Anda masuk pada proses pembelajaran atau proses pendidikan dan pengajaran yang biasanya berlangsung sampai 8 semester, itu minimal kurang lebih dari 150 sampai 160 SKS yang harus kita selesaikan penelitian, baik itu skripsi, tugas akhir maupun yang lain. Kemudian juga pengabdian masyarakat, baik itu PKL. PKL itu adalah praktek kerja lapangan, adalah di lembaga profesi. Kemudian juga ada KKM, unit UKM, unit kerja mahasiswa, yang itu adalah untuk pengabdian. Kemudian ada juga komprehensif, ada ujian skripsi, yudisium, hingga wisuda. Itu semuanya adalah kegiatan-kegiatan akademik yang akan kita jalani selama kita kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sehingga nanti
kita menyandang gelar sarjana, kita telah menyiapkan sesuai dengan kompetensi masing-masing program studi. Ada mata kuliah yang mengembangkan kepribadian, yaitu adalah mata kuliah yang menjadi ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang membedakan UIN Malang dengan UIN-UIN yang lain maupun dengan perguruan tinggi yang lain. MPK itu ada meliputi mata kuliah dasar, kemudian mata kuliah keislaman, mata kuliah bahasa, dan juga mata kuliah filsafat. Yang kemudian ada mata kuliah fakultas. Mata kuliah fakultas itu adalah yang membedakan antara fakultas satu dengan yang lain. Kemudian ada rumpun mata kuliah program yang mencirikan perbedaan antara program studi dengan program studi yang lain, baik di dalam fakultas yang sama maupun berbeda. Melalui kegiatan PBAK, kita mendapatkan wawasan yang luas yang lengkap tentang UIN Maulana Malik Ibrahim maupun fakultas, juga program studi serta jenis-jenis yang lain yang mendukung kelancaran akademik. Nanti seluruh mahasiswa tidak hanya memiliki prestasi akademik, tetapi juga memiliki pengalaman untuk aktif di organisasi kemahasiswaan, baik intra maupun ekstra kampus, sehingga nanti di samping memiliki kewawasan akademik, prestasi akademik, mahasiswa juga diharapkan memiliki kompetensi yang terampil, cakapan, memimpin, dan organisasi, yang itu tidak hanya untuk kegiatan mahasiswa pada saat ini, tapi coba nanti kita ketika sudah lulus dari alma mater tercinta, ketika mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 4 pilar kekuatan yang terangkai dalam teks lain Ulul Albab, kita semua akan menjadi intelektual profesional dan ulama intelek yang profesional, generasi Ulul Albab, sebagaimana teks lain Universitas lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim adalah lulusan yang berkarakter sebagaimana disebutkan dalam 4 pilar. Karena itu, kalau yang menjadi guru adalah Islam, kalau yang menjadi ahli hukum atau hakim, advokat, atau mediator yang Islam, menjadi ekonom, ahli ekonomi yang Islami, atau pemandu wisata yang Islami, atau pekerja di lembaga-lembaga diplomasi internasional yang Islami, juga dokter yang Islami, juga ada apoteker yang Islami. Seluruh mahasiswa diharapkan bisa aktif secara akademik maupun terlibat masuk di organisasi intra maupun ekstra kampus nanti. Kegiatan-kegiatan perkuliahan kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang otomatis berbeda dengan kampus-kampus yang lain. Apalagi dengan kampus perguruan tinggi umum, kita nanti akan memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh di kampus perguruan tinggi umum. Kampus ini menyediakan berbagai macam fasilitas kegiatan kemahasiswaan. Karena Anda harus menyiapkan secara mental spiritual, maka orang yang mental spiritual itu indikatornya ada 3, yaitu berpikir ilmiah. Mahasiswa harus melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SLTA menuju model pola belajar di perguruan tinggi. Karena itu harus berpikir ilmiah. Mahasiswa harus punya kemampuan untuk berpikir ilmiah. Ilmiah itu pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan, yang notabene kampus kita adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang inilah yang membedakan kampus kita dengan kampus yang lain. Mahasiswa itu sesungguhnya harus kreatif. Kreatif artinya terampil dalam memerankan diri di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai kemampuan, dengan berbagai macam kreativitas. Untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa, maka mahasiswa difasilitasi dengan berbagai macam unit-unit kegiatan mahasiswa yang sebanyak 18 kegiatan kemahasiswaan yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas adalah merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan ataupun di label universitas. DEMA ada beberapa lingkungan, yaitu terdiri dari lingkungan oleh dan lingkungan fakultas. Selain itu, turunnya untuk lembaga ekstrim ada himpunan mahasiswa jurusan ataupun himpunan mahasiswa prodi. Fungsi DNA universitas adalah sebagai pelaksana organisasi kemahasiswaan. Jamin teman-teman sudah mengetahui bahwa
bahwasanya jika di kampus-kampus negeri yang di bawah naungan Kemendikbud Dikti itu menggunakan istilah namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Namun ketika di bawah naungan dari Kemenak itu menggunakan nama istilah Dewan Eksekutif Mahasiswa, karena itu telah diatur juga dalam SK Dirjen 4961. Dijelaskan bahwasanya Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas adalah memiliki fungsi sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang akan mengkoordinasikan dan mengkondisikan instruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang kedua, apa sih tugas dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas? Yaitu yang pertama adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disiapkan Senat Mahasiswa Universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan kemahasiswaan. Jadi gimana ada yang mampu mengkoordinasi dan mensinkronasikan antara kemahasiswaan yang ada dan universitas. Yang kedua, untuk menciptakan sebagai program-program kerja untuk sebagai media menjadikan wadah untuk teman-teman mahasiswa universitas. Kegiatan kemahasiswaan ini tidak mungkin kita laksanakan sendiri-sendiri. Ada beberapa kementerian yang kemudian menjabarkan, menerjemahkan keinginan-keinginan kita di Dewan Eksekutif Kemahasiswaan agar semua yang dimaksud sebagai upaya pengembangan ataupun soft skill dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ada 6 kementerian. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri ini nantinya akan mengkoordinasikan ataupun mengkomunikasikan di lingkungan internal Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri yang akan mengkomunikasikan lembaga-lembaga di UIN Malang dengan lembaga luar UIN Malang, sehingga kita tidak hanya kuat secara internal, tapi kita berusaha memperkuat juga secara eksternal. Yang ketiga, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. Kementerian Sosial ini lebih kepada pengembangan ataupun kajian terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik. Itu kita ketahui bahwa sebagai mahasiswa kita tidak hanya belajar satu sisi, kita harus memperkuat dari segala sisi sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang multitasking seperti itu. Keempat, Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama ini adalah bentuk upaya kami berkolaborasi sebagai kampus yang ulul albab dan integrasi keilmuan di situ. Integrasi keilmuan antara sains dengan agama itu kita akan ketemu dan karena akan ketemukan di mana titik-titik yang kemarin menjadi kekuatan kita sebagai insan-insan ataupun mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memiliki jargon mahasiswa ulul albab. Yang kelima, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Tentu kita tetap berkoordinasi antara kementerian untuk mendukung beberapa program kemahasiswaan atau program kerja yang dicanangkan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa sendiri agar menjadi satu kesatuan kabinet kita, kabinet sakti yang untuk periode 2021, sehingga kita melakukan beberapa langkah kreativitas untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh bersama. Keenam, ada Kementerian Komunikasi dan Informasi. Nah, untuk ini lebih ke publikasi, lebih ke sandingkan apa yang dilakukan, apa yang dilaksanakan, beberapa kegiatan-kegiatan yang telah ataupun yang akan dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas memiliki beberapa program kerja yang sebagai prioritas salah satunya ada sahabat-sahabat desa. Pihak universitas ingin memunculkan kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat sekitar yang nantinya akan mencoba turun kepada masyarakat. Kita harus memberikan satu hal yang besar, harus memberikan suatu perubahan. Yang kedua, kita ada program kerja terkait sapa sekolah. Tujuan dari program kerjasama sekolah ini adalah kita ingin membantu memberikan hal kepada kampus, mempromosikan kepada sekolah-sekolah yang ada di Malang Raya dengan memberikan pelatihan terkait kepemimpinan dan terkait keorganisasian. Hal yang terpenting adalah terkuat pembangunan kinerja dalam satu tim. Yang ketiga, program kerja yang berkaitan dengan sosial, hukum, politik. Nantinya kita akan memiliki program kerja yaitu Rihlah Parlemen, yang kerja ini intinya untuk kita berdiskusi dengan para pimpinan yang ada dalam birokrasi Republik Indonesia.
SEMA atau Senat Mahasiswa merupakan lembaga legislatif yang ada di tatanan universitas di bawah PTK IAIN yang ada di pedoman yang namanya SK Dirjen nomor 4961 yang dijelaskan oleh Ketua Dema. Di situ ada dua lembaga ataupun organ mahasiswa, yaitu lembaga legislatif dan eksekutif, dan di situ nanti ada UKM, ada juga HMJ dan dewan-dewan fakultas-fakultas dan lain sebagainya. SEMA Mahasiswa merupakan organisasi UIN Maulana Malik Ibrahim yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengakomodir UKM dan HMJ yang sudah termasuk di SK Dirjen 4961. Selanjutnya di UIN Maulana Malik Ibrahim juga ada beberapa UKM. Yang pertama, Menwa. Apa itu Menwa? Sejarah Menwa diawali pembentukan oleh Jenderal H. Nasution tahun 1959 di Jawa Barat selama dilatih di Kodam Siliwangi. Widya Kastrena Dharma Sida adalah semboyan resimen mahasiswa Indonesia yang memiliki arti penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Pancadharma Setya merupakan panji resimen mahasiswa. Warna ungu merupakan warna baret yang memiliki makna mulia, berpengetahuan, dan terpelajar. Asas dan dasar pendirian Menwa. Pertama, yaitu Pancasila, dan kedua Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya UKM Pramuka, Rencana Maulana Malik Ibrahim, Dewi Chandrawulan 2021. Program kerja Anjang Sana. Selanjutnya Perkembangan Wirakarya, Temu Alumni atau Family Gathering, Musyawarah Pandega. Tugas dari UKM Pramuka adalah dapat bekerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook dan memo, pembuatan kata atau syifa, pembuatan seragam rencana, dan terakhir tabungan wajib. Selanjutnya UKM KSR PMI. Program kerja pengurus inti, rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, mustasfa, dan terakhir dins natalis. Dikten, pendelegasian, latihan pra-ujian PMI, latihan bersama, forum fasilitator, delakstar, ujian PMI. Selanjutnya UKM Paduan Suara Mahasiswa Gema Gitu Buana. Paduan Suara Mahasiswa Gema Dita Bahan adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Malang yang merupakan wadah untuk pengembangan bakat dan minat dalam seni bernyanyi. Paduan Suara PSM GGB diresmikan sebagai unit kegiatan mahasiswa di Malang pada tahun 2015. Dengan kurang lebih 6 tahun umurnya yang cukup muda sebagai kelompok Paduan Suara PSM GGB dengan berbagai kegiatan berupaya untuk terus mengembangkan bakat minat para anggota di bidang paduan suara, juga kepiawaian berorganisasi. Yang dapat kita temui saat masuk UKM PSM GGB. Pertama, belajar bareng, bikin musik maupun ilmu berorganisasi. Kedua, mengapresiasikan bakat di konser-konser PSM GGB. Nah, selanjutnya UKM Seni Religius. UKM Seni Religius adalah unit kegiatan mahasiswa di tingkat universitas dan merupakan lembaga otonom yang memiliki jalur koordinator yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuan UKM Seni Religius adalah membentuk kader seni Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, dan inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. Selanjutnya ada UKM Teater. UKM Teater adalah salah satu UKM di UINMA yang berdiri sejak 1986 dan kemarin baru saja berulang tahun pada tanggal 18 Agustus. Jadi sekarang UKM Teater berumur 35 tahun. Kesenian teater di dalamnya banyak kesenian lain, jadi segala macam kesenian musik, seni rupa, seni tari, seni sastra, dan yang lain-lain.
Selanjutnya ada UKM Mapala Tursina. Mapala Tursina adalah satu-satunya organisasi pecinta alam yang ada di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Kegiatan utama yang dilakukan dalam UKM Mapala Tursina ini adalah yang pertama rekreasi, yang kedua sosial, yang ketiga olahraga, dan yang terakhir ilmiah atau kami singkat dengan resosil. Rekreasi keperluan bagi kita untuk melepas penat dari kesibukan perkuliahan. Banyak sekali rekreasi yang dilakukan, mulai dengan mendaki gunung, membaca tebing, menyusuri sungai, dan lain-lain. Selanjutnya ada UKM Junior. Junior merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim yang mewadahi juga memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa dalam bidang olahraga. Cabang junior ada Persatuan Sepak Bola, Persatuan Bola Voli, Persatuan Bulu Tangkis, Persatuan Tenis Meja, Asosiasi Bola Basket, Persatuan Sepak Takraw, Persatuan Catur. Yang selanjutnya ada UKM Koperasi Padang Bulan. Koperasi ini memiliki visi menjadikan koperasi mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai koperasi yang mandiri, apresiatif, dan menjadi wahana pengembangan usaha serta pengkaderan generasi yang berideologi koperasi. Ke-10 ditempati oleh UKM Komus, di mana UKM Komus ini yang spesifikasinya yang pertama adalah player, yang vokal, gitar, bass drum, keyboard, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada non-player, event organisasi, sound engineer, MC, multimedia, home recording. Ke-11 ada UKM Taekwondo. UKM Taekwondo menjadi unit kegiatan mahasiswa yang termuka dalam pelatihan taekwondo and organization dan keagamaan untuk menghasilkan generasi berprestasi fisik, mental, spiritual, dan akal dalam berjuang dan bersaing dalam kehidupan serta maupun mengaplikasikan sebagai ilmu murni.